Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada awil istifadah wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin wa faqihna fid din wa ja'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamna at-ta'wil. Amma ba'd. Menyambung pengajian kita yang telah lalu, alhamdulillah pengajian kita yang telah lalu sudah kita membahas salah satu daripada rukunnya shalah, yaitu rukun yang kedua daripada rukun shalah ialah takbiratul ihram. Adapun di dalam takbiratul ihram itu terdiri dari 20 syarat. Sedikit kita mengulangnya. Yang pertama ialah ayusmi'a nafsahu hurufaha. Itu syaratnya kemarin kan? Syarat kita takbiratul ihram di dalam shalah itu ayusmi'a nafsahu hurufaha, harus mendengar seluruh huruf takbiratul ihram ya terhadap siapa yang melantunkan takbiratul ihram itu tersebut. Jadi harus dengar semua jelas untuk diri dia sendiri. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi, harus dalam keadaan berdiri, yang mampu berdiri. Yang ketiga, antakuna bil arabiyyati, harus berbahasa Arab kalimat takbiratul ihram tadi. Yang keempat, at-tartibu fiha, yaitu secara tertib harus Allah terus akbar, tidak boleh akbar Allah. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian an-nutqu bilabzil jalalah. Yang kelima, harus dengan lafaz Allah. Tidak boleh dengan nama Allah yang lain seperti yang dilantunkan dalam Asmaul Husna. Ar-Rahimu Akbar. Ini tidak boleh. Harus memang dengan lafaz labzul jalalah, kalimat Allah. Allahu Akbar. Kemudian an-nutqu bilabzi akbar, harus dilapas dengan kalimat akbar juga. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin kan, yang semakna dengan akbar ada namanya kalimatnya a'zam, ada nama kalimatnya a'az, atau ada kalimatnya al-ajal. Itu juga termasuk makna yang sama, cuman tidak termasuk daripada bolehnya di dalam kalimat takbiratul ihram tersebut. Harus memang kalimat akbar, walaupun ada kalimat yang lebih afdol dan lebih agung dari segi situ. Kemudian katanya syarat yang keenam dalam takbiratul ihram tadi, adamu maddi hamzatil jalalah, yaitu apa? Harus tidak ada mad, artinya memanjangkan kalimat hamzah di kalimat Allah. Allahu Akbar. Ini tidak boleh. Secara dalam bahasa Arab itu bisa menambah makna hamzah istifham. Kemarin sudah kita bahas. Yang mana maknanya pertanyaan. Allahu Akbar. Kalau diartikan, apakah Allah itu maha besar? Itu menimbul pertanyaan jadinya. Itu ya, sedikit memang kalau ada perubahan di dalam kalimat bahasa Arab. Kemudian ada apa-apa, udah duduk, yang tua-tua, ya yang mau bersandar tidak apa-apa, bebas, ya,
Tak harus dipaksa. Cuma kurang jelas ya situ ya. Terus, nah itu tadi, tak boleh panjang. Langsung, Allahu Akbar. Jadi tak boleh Allah, ada sah. Kemudian, adamu maddi ba'in akbar di kalimat akbar. Jadi juga tidak boleh memanjangkan kalimat huruf ba atau memanjangkan ba di kalimat akbar. Allahu Akbar. Bar. Ini tidak boleh. Memang harus sudah sesuai dengan kalimatnya, sesuai dengan pendeknya. Kemudian yang kesembilan, ada mutasdidi bil ba. Tidak mentasdidkan, atau dalam bahasa kita dulu mensabdukan lah. Tasdid atau mensabdukan. Kalau diartikan lagi mendobelkan. Maksudnya Allahu Akbar, hu akbar. Allahu Akbar. Nah, ini tak boleh. Terus yang ke-10, al-mualatu bainahuma. Harus langsung di antara dua kalimat ini. Tidak boleh pisah lama. Allah Akbar. Nah, ini tak boleh. Jadi harus langsung. Allahu Akbar. Kemudian ada mumaddin alifil jalalati ziyadatan ala sab'i alaf alifatin. Nah, tidak boleh memanjangkan alif di lafzul jalalah lebih daripada 7 alif. Maksudnya 7 mat. Kemarin sudah kita praktekkan itu. Gimana contohnya? Nah, ini yang imam nih harus benar perhatikan. Banyak imam ya terkadang tidak sadar terhadap syarat ini. Apa? Di lafzul Allahnya itu. Allah. Nah, itu. Tidak boleh lebih daripada 7 mat. Kalau kita belajar itu kan kemarin gitu. Kalau ngukur panjangnya, tanda matnya, tanda panjang itu dengan hitung jari. Kalau misalnya mat tabi'i alif itu 2 harokatnya, maha ya 2 harokat. Atau ini 7 harokat maksudnya. Jadi Allah, nah, sudah pas. Cukup 7, tak boleh lebih. Kalau tidak, nah itu tidak ya, tidak memenuhi syaratnya. Ya, akibatnya takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, ya sudah, sholatnya tidak sah. Ya, jadi harus maksimalnya 7 harokat. Terus apalagi yang ke-12, alla yazida wawan bainahuma. Tidak boleh menambah waw di antara keduanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tidak boleh. Ini juga kadang secara tidak sadar kita terlapaskan kadang. Allahu Akbar, Akbar, Akbar kadang gitu kan. Nah, memang harus jelas. Allahu Akbar. Nah, terus yang ke-13, alla yazida wawan qablal jalalati. Begitu juga sebelum lapas atau kalimat Allah itu tersebut, tidak boleh juga nambah waw. Gimana? Wallahu Akbar. Tak boleh juga. Terus yang ke-14, mura'atu hurufiha. Harus teliti terhadap hurufnya. Maksudnya apa di sini teliti? Alla yubdila harfan biharfin akhara. Bahwa tidak boleh merubah satu huruf di kalimat takbiratul ihram itu biharfin akhara dengan huruf yang lain. Misalnya, atau apalah itu hurufnya terserah. Misalnya kita ambil contoh Allahu Aqqa. Nah, ini kan kaf. Terus cuman secara lapasnya qaf. Nah, ini tidak boleh. Jelas itu harus memang teliti. Ya, harus memang teliti bagaimana ya penyebutan atau tempat makhraj hurufnya keluar. Terus yang ke-15, ayyadkhulal waktu fil muakkati. Nah, ini termasuk juga di dalam syarat takbiratul ihram. Ini juga termasuk syarat salat sebenarnya. Apa?
sahnya takbiratul ihram itu ya terhadap sholat yang tertentu apabila sesuai dengan waktunya masuk, harus setelah masuk waktunya baru sah takbiratul ihramnya. Ya, sedikit saja, 1 detik saja takbiratul ihramnya, tetapi sebelum masuk waktunya tidak sah sholatnya. Jadi kita memang itulah menandakan bahwa mura'atul waktu, maksudnya teliti terhadap masuk waktunya sholat itu penting. Ya, tidak sepele. Karena apa? Karena ditakutkan ini. Kita takbiratul ihram, sholat, ya, apa? Bukan pada waktunya. Ini barusan kemarin pas ketika ada UAS tiba di Simpang Niam Babu Salam, ya mungkin ada yang pergi, ada yang berangkat kita, jamaah kita. Ada yang pergi ya. Memang kabarnya agak ketat ya. Kabarnya agak ketat. Cuman alhamdulillah kita bisa. Dan banyak juga, alhamdulillah. Waktu itu masih nunggu. Waktu itu UAS belum datang. Tahu-tahu sudah jam Jam 3 lewat 10 kalau tidak salah. Jam 3 lewat 10 udah azan. Padahal kita lewat Simpang Niam itu jarak berapa menit kita cuman kan? Tipis cuman kita. Bahkan sama Jambi saja beda tipis kita. Ya, apalagi Simpang Niam inilah. Ya, tidak ada jauh, tahu-tahu udah azan. Makanya kemarin tuh ada sedikit cekcok. Tidak apa-apalah kalau azan, yang penting jangan sholat dulu. Yang penting jangan sholat dulu, jangan takbiratul ihram dulu. Ya, lah yakin betul-betul masuk, baru kita sholat. Ya, jadi harus sesuai dengan waktunya. Kemudian yang ke-16, at-taktarina bin niyati. Apa salah satu syaratnya yang ke-16? Harus beriringan dengan niat. Di sini dia. Gimana contohnya? Sebagian orang takbir dulu baru niat dalam hatinya. Allahu Akbar, sahaja aku sholat isya 4 rakaat berjamaah makmuman karena Allah Ta'ala. Tidak bisa. Tidak boleh gini. Atau kebalikannya. Niat dulu dalam hati, sahaja aku misalnya, ini dalam hati kan, soalnya wajib dalam hati. Sahaja aku ya sholat isya secara berjamaah 4 rakaat makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini tidak sah. Jadi memang harus beriringan sama niat. Pas ketika takbir mulai, Allahu Akbar, itu Allah, niat langsung berjalan di dalam hati. Itu tempatnya yang benar. Waktunya yang benar di situ. Tepatnya. Nah, itu syarat juga. Kemudian yang ke-17, takhiru takbiratul ma'mum an takbiratul imam. Yaitu melambatkan atau melaksanakan takbiratul ihramnya itu setelah takbiratul ihramnya imam. Ini bagi yang makmum. Bagi yang makmum ya, takbiratul ihramnya itu harus setelah takbiratul imam. Cuman lebih afdolnya ya, kapan? Setelah kalimat bar selesai kita makmum langsung masuk. Itu paling afdolnya. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang seperti ini selama 40 hari ya, menjaga takbiratul ihramnya bersama imam seperti ini, imam bar kita langsung Allahu Akbar. 40 hari saja ya, maka dia terhindar dari api neraka dan sifat munafik. Ini keutamaannya. Keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Kemudian kalau bersamaan misalnya, itu makruh. Kemarin sudah kita sampaikan makruh hukumnya. Kalau sudah makruh, maksudnya serempak, kan? Imam sama makmum serempak takbirnya. Allahu Akbar. Ini makruh hukumnya. Ya, kalau makruh sudah kemarin kita sudah jelaskan, pahala jamaahnya tidak ada. Ya. Cuman sholatnya sah. Tapi pahala jamaahnya tidak ada. Yang tidak dapat pahala makmum.
bukan si imam. Imam tidak salah karena memang dia yang harus duluan. Nah, jadi si makmum yang tidak dapat. Kemudian yang ke 18, ayyakuna mustaqbilal kiblati. Masya Allah, ini sama juga dengan salah satu syarat sholat, harus menghadap kiblat. Itu takbiratul ihram, harus menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat ini yang mana? Dadanya, dada kita, ya. Allahu Akbar, itu dada yang menghadap kiblat, bukan muka, ya, atau bukan tangan juga. Cuman dada. Kemudian yang 19, alla yaksida bit takbiri ghair shalah. Maksudnya pada sini harus takbirnya itu, ya, memang tujuannya untuk sholat semata. Tidak boleh beriringan atau sambilan. Kemarin kita contoh misalnya, ya kan? Apa? Ini contoh saja gambarnya. Ada mungkin penceramah atau apa misalnya, mancing, ya. Takbir misalnya. Takbir. Ini kebetulan mau sholat, ya sudah. Sekalian dia niat jawab itu Allahu Akbar. Ya. Kalau seperti ini tidak boleh, tidak sah. Ini lain lagi nih, ya. Memang harus untuk sholat semata, tidak boleh campur, ya. Campur takbirnya dengan takbir yang lain, ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir apa? Ayyaqta'a hamzah akbaru fayantiqa bil hamzah. Harus hamzah di kalimat, huruf hamzah di kalimat akbar itu, ya, harus hamzah qata'. Jadi kita di dalam ilmu bahasa Arab ada namanya ilmu tulis. Di dalam bahasa Arab itu ilmu imla namanya. Jadi di huruf kita hijaiyah itu hamzah terbagi dua. Ada hamzah qata', ada hamzah wasol. Hamzah wasol yang mana hamzah bisa, ya, walaupun dia di awal kalimat, cuman ada kalimat sebelumnya dia bisa masuk. Misalnya kalimat syamsun, minas syamsi misalnya. Jadi kalau seperti ini kalimat akbar ini tidak boleh seperti itu masuk. Contohnya Allahu Akbar, ini tidak boleh. Itu hamzah wasol, ya, bukan hamzah qata'. Maksudnya hamzah qata' ini memang hamzah yang harus diucapkan, baik pun itu di awal kalimat, apalagi maupun itu di pertengahan kalimat. Tidak boleh masuk. Seperti kalimat tadi Allahu Akbar, tidak boleh. Itu hamzah wasol namanya. Jadi harus Allahu Akbar. Nah itu. Nah jadi 20, ya, 20 syarat daripada takbiratul ihram yang mana kemarin sudah kita bahas panjang. Nah, jadi sesuai dengan perjanjian kita kemarin, ya, sebelum kita pindah ke rukun yang selanjutnya atau membaca ke bab yang selanjutnya, masalah selanjutnya, mungkin ada yang bertanya mungkin di segi bab takbiratul ihram. Fadhol. Ini berkaitan dengan takbir, tapi yang saya tanyakan bukan takbiratul ihram. Ada seorang imam mengucapkan takbir misalnya dari sujud ke berdiri. Itu terlalu panjang. Allahu Akbar. Ya. Gimana itu? Oke. Terima kasih. Oke. Itu betul pertanyaannya. Pada kebiasaan kita, ya kan? Berdiri dari sujud kan, atau dari duduk antara dua sujud, ya, hingga berdiri tadi. Itu kebiasaannya panjang kan? Itu malah dianjurkan. Karena takbir perpindahan antara pergerakan sholat itu hukumnya sunnah. Dan di antara takbir-takbir itu tersebut harus dibedakan.
pergerakannya. Ya, dianjurkan harus beda. Berarti ini ya tanda berdiri dari sujud atau berdiri dari duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi memang itu. Makanya kita sampai sekarang itu biasa sudah karena itu sunnah. Jadi tidak harus Jumat. Iya, ini lain lagi. Ini khusus takbir yang termasuk rukun, yaitu pembukaan sholat tadi. Jadi kalau takbir antara perpindahan pergerakan sholat, ya ini tidak termasuk ini. Itu sunnah. Ya, itu kan takbir. Ini maksudnya yang kita bahas tadi sebelum itu 20 syarat tadi itu untuk ya takbiratul ihram yang mana itu rukunnya rukun sholat, yang mana itu di pembukaan sholat tadi. Itu maksudnya yang dibahas. Adapun setelahnya di dalam pergerakan sholat itu sunnah hukumnya. Bahkan dianjurkan, ya, bahkan dianjurkan itu. Allahu Akbar. Terkadang jamaah kadang tuh tidak fokus. Kalau pendek, berdiri dari sujud atau berdiri dari antara dua sujud, Allahu Akbar. Duduk dia, ya, duduk dia kadang tuh. Kebiasaannya kita memang kayak gitu, membedakan antara pergerakan bangun dari sujud untuk duduk atau bangun dari sujud untuk berdiri, itu saja. Kalau pendek, Allahu Akbar, berarti itu tahiyatnya. Ya. Kalau untuk berdirinya panjang lagi, Allahu Akbar, tidak masalah. Bahkan lebih daripada 7 harokat, ya, tidak masalah. Tuh. Ada lagi? Salah takbiratul ihram, ya. Niat, ya. Dulu sedikit, ya. 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 Oke. Pembahasan niat, ya. Dia terbahagi 2 tempatnya. Ada di lapas, itu sudah kita bahas kemarin nih kan. Ada secara lapas, ada di dalam hati. Yang wajibnya yang mana? Yang wajibnya di dalam hati. Ya, itu yang wajibnya. Iya. Iya, tidak perlu diutarakan karena niat yang dilontarkan dalam hati itu beriringan pas ketepat tadi di dalam pembahasan takbir. Pas berketepatan kita melapaskan takbiratul ihram. Allah, di situ langsung jalan niatnya dalam hati. Ya. Adapun lapas sebelum kita takbir itu sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya. Shalli fardal isya'i 4 raka'atin ma'muman, ya, lillahi ta'ala. Allahu akbar, itu sunnah. Bahkan kita terkadang sering ketemu kan orang kadang jengkel. Sering kadang tuh ketemu orang masuk masjid langsung berdiri, tidak ada siap-siap lagi, langsung dapat tempat langsung Allahu akbar. Kapan baca niatnya katanya. Kadang sebagian imam kayak gitu. Dia tak paham. Ya. Tidak paham, tidak tahu hukum secara lapas itu sunnah. Yang wajib itu dalam hati, tidak apa-apa. Misal langsung masuk masjid, ya apalagi kadang misal kita telat kadang tuh kan, ya ngejar jamaah, mungkin jamaah sudah tahiyat akhir, masbuk mungkin, ya masuk langsung Allahu akbar. Dapat lapas karena lapas itu sunnah. Yang penting dalam hatinya, ya. Nah, kebiasaan memang dulu bahkan guru-guru kita ngajarkan ya secara zahir. Nah, kadang secara zahir maksudnya pembahasan dari lapas diajarkan aja. Ya, terkadang tidak terlalu dibahas masalah di dalam hati tadi. Ya. Nah, jadi yang penting letak niatnya itu di hati. Ya.
Adapun baca lapas niat dahulu lebih daripada takbiratul ihram tadi itu sunnah hukum. Dan niat itu dibaca pas ketika bersamaan dengan lapas takbiratul ihram. Nah itu. Wallahu a'lam. Pas. Ada lagi kira? Ayo. Kalau lapas itu harus bahasa Arab. Iya. Iya. Itu di dalam hati boleh. Boleh. Kalau dilapaskan tidak boleh. Harus bahasa Arab. Nah, itu dia. Dan itu kan tidak sunnah kan. Kalau dalam hati itu boleh dengan bahasa apapun. Sesuai dengan bahasanya masing-masing terserah. Ya, nak bahasa Tebo, Tebolah, nak bahasa Padang, Padanglah, nak bahasa Palembang, Palembanglah, terserah ya dalam hati. Iya, asalkan dilapaskan. Ya. Nah, asalkan pokoknya terlintas di hati tadi kita berniat sholat ini tadi. Nah, dan harus tepat. Nah, ini dia. Kemarin kan udah bahas niat kemarin kan. Betul di hati, salah di lapas tidak masalah. Cuman kalau benar di lapas, salah di hati itu tidak bisa. Ya, misalnya sholat isya di lapas paslah usolli fardhu isya ya barakati ma'muman lillahi ta'ala. Dalam hati sahaja aku sholat asar misalnya. Tidak sah. Kalau kebalikannya baru sah. Misal sholli fardhu maghribi, maghrib sudah. Usolli fardhu maghribi selasa rakaatnya ya ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Terus dalam hati usolli sahaja aku sholat isya 4 rakaat, itu sah. Ya, ingat itu ya. Nah, betul di hati, di lapas salah sah. Cuman kalau salah di hati betul di lapas, itu tidak sah. Itu ya biasanya itu kan, biasanya itu betul kata ulama itu ju'ilal lisanu lil fuadi dalilu. Ya. Ju'ilal lisanu lil fuadi dalilu. Lisan ini sebagai tanda apa isi hati kita itu. Itu kata ulama. Memang kebiasaan seperti itu. Cuman terkadang memang terjadi ya walaupun di lapasnya salah, di hatinya benar. Itu kadang itu kan di lapas sholat tadi kan. Nah, cuman kalau secara sehari-hari lisan kita berkata, kata ulama itulah tadi. Lisan itu menandakan hati seseorang. Jadi kalau melihat seseorang itu kita lihat dari omongannya. Kalau omongannya Masya Allah terjaga, tidak ngomong kotor, ya lurus-lurus saja. Ya, nah ini Masya Allah berarti orangnya. Cuman kalau orangnya mulutnya ini ya, nah itu tandanya hatinya juga ya, itu tanda. Wallah alam. Ada lagi? Nah, ini dia. Ya. Seperti rukun yang lain. Seperti Al-Fatihah, seperti apa? Iya, iya. Mana yang sir, mana yang jahar? Bukan, ini di hati kan? Ya, di hati. Di hati ini cuman perkara niat saja. Ya. Selain daripada niat, kita ini ada namanya rukun qauli. Nah, rukun qauli artinya rukun yang mana dilapaskan, dibaca. Yang dibaca itu harus sesuai dengan lapas. Kecuali yang masalah niat tadi. Niat sendiri yang hanya di dalam hati. Nah, itu saja. Ada lagi? Dah. Nak bertanya? Dah ada nak bertanya? Ada, kalau dah ada kita lanjut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke.
Kita lanjut ke rukun yang ketiga. Niat rukun yang pertama, kemudian takbiratul ihram rukun yang kedua. Sekarang kita masuk rukun yang ketiga, apa? As-salisu. Adapun rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi. Rukun solat yang ketiga harus berdiri 'alal qadiri fil fardi, bagi orang yang mampu di solat fardu. Nah, ini ingat ya. Jadi yang wajib itu dan bagi yang mampu ya berdiri itu hanya di solat wajib. Ya. Jadi hanya di solat wajib. Di sini disebutkan katanya daripada macam-macam solat wajib itu salah satunya apa? Min maktubin. Solat 5 waktu. Wa mandurin, dan solat nazar. Nah, termasuk wajib kan nazar. Nazarnya apa bu? Wajib ya, apalagi solat. Wa fardhi kifayatin, dan fardu kifayah seperti solat jenazah. Wa misluhu ma'ala suratil fardi, dan apapun itu sejenisnya atas yang seumpama atau yang sama dengan wajib itu tersebut. Kal mu'adati, seperti mengulang solat. Ini mungkin kita tak pernah dengar nih, atau mungkin ada sudah pernah dengar. Ada namanya mengulang solat. Kita sudah solat, terus kita ngulang lagi, bolehkah itu? Boleh. Hukumnya malahan sunnah. Itu sebagaimana dibahas di kitab Fathul Mu'in, syarahnya I'anatul Talibin. Disyarahkan di situ, ya, boleh bahkan sunnah mengulang solat. Apalagi solat yang pertamanya itu sendirian, lebih dianjurkan. Solat pertama sendirian, misalnya datang ke masjid jamaah belum ada, akhirnya dia tidak menyangka jamaah akan datang, ya akhirnya solat sendirian. Tahu-tahulah sudah solat, jamaah ada, ulang lagi. Itu yang afdal malahan, sunnah. Ya. Cuman walaupun hukumnya sunnah, tetap niatnya niat wajib. Dan masalah berdiri tadi tetap wajib juga. Nah, itu boleh kita ngulang sholat. Atau misalnya, bukan gambaran itu, banyak gambarannya yang lebih afdal. Misalnya sholat pertama jamaah, cuman kebetulan imamnya ya biasa, orang biasa misalnya. Tahu-tahu datang jamaah kedua, masya Allah yang imamnya ulama misalnya, atau waliullah atau orang soleh, maksudnya ya tuan guru misalnya. Afdol juga ngulang, itu yang bagus. Ya, nah itu tidak apa-apa, itu tidak masalah. Atau yang ketiga, sebagian kalau kita dulu, kalau bahasanya, kalau waktu kita di Timur Tengah dulu dengan orang-orang, dengan kawan itu katanya sedekah katanya. Misalnya datang teman kan, seorang lah terlambat, sudah terlambat, nih jamaah lah selesai. Terlambat, dia pengen jamaah, cuman orang lah sudah semua sholat, bagaimana? Ya sudah, kita bantu, kita sholat lagi sama dia, supaya dia dapat berjamaah. Nah ini boleh, ya boleh. Jangan kita biarkan kadang-kadang, apalagi dia manggil misalnya, kawan nih, teman nih saya berjamaah, temani, ya. Tidak seharusnya kita ngomong, lah sudah sholat. Tidak harusnya kita ngomong itu, ya. Iya, ikutlah. Kita dapat sedekah pahalanya kepada dia, dia dapat berjamaah, kita pun dapat juga. Ya, jadi tidak seharusnya kita ngomong, lah sudah. Kalau kebiasaan kita gimana? Lah sholat, sudah. Ya, ini kalau kebiasaan gitu. Cuman seharusnya, sepatutnya sebaliknya malahan. Lah sholat, sudah. Mau jamaah? Ayo, silakan, kita jamaah. Nah itu seharusnya, sunnah hukumnya. Ya, itu dibahas. Yang seperti ini, walaupun mengulang sholat itu sunnah, tetap masalah berdirinya wajib. Apabila yang dilaksanakan itu sholat wajib. Terus yang seperti itu lagi, wa sholatis sabiyyi,
dan sholat anak kecil sama. Maksudnya anak kecil yang belum baligh, yang belum dewasa, yang belum sampai umurnya 15 tahun atau belum mimpi misalnya. Nah, kan itu kan kalau secara perkara syariatnya dia belum wajib. Ya kan? Orang yang baligh anak yang belum baligh, belum dewasa itu belum wajib pada hakikatnya sholat. Cuman tetap dalam agama kita menyeru, merintah anak-anak kita tetap sholat. Kata Nabi, muru auladakum bisolah bi asyri sinin. Ya, perintahlah anakmu sholat ya apabila sampai umur 10 tahun. Ya 10 tahun dah suruh sholat. Bitis'i sinin wadribuhu bi asyri sinin. 9 tahun suruh sholat, ya 10 tahun kalau tidak sholat pukul, sekalipun belum baligh, ya membiasakannya. Nah ini gimana? Sekalipun dia belum wajib pada hukumnya, cuman tetap masalah berdiri tadi wajib. Sekalipun dia belum wajib pada hukumnya, masalah berdiri tadi tetap wajib. Nah itu contoh-contoh yang sejenis daripada yang wajib. Wa yajibu alaihi an yansuba idhama dhahri. Nah ini dia. Definisi atau secara detail yang dikatakan berdiri. Apa? Wa yajibu alaihi an yansuba idhama dhahri. Yang dikatakan berdiri itu memang harus tegak lurus. Idhama dhahri, tulang punggungnya. Ya, atau tulang apanya? Nih dhahar ya. Lurus. Ya, cuman kalau yang sudah tua tidak dapat lagi ya. Ya dosa dipaksakan kalau misalnya tidak mampu gitu kan. Pingganglah sakit, ya syukur-syukurlah pergi ke masjid. Ya. Tadi pula kaki kita lihat krak gitu. Ya. Ada dosa dipaksakan juga. Nah, cuman kalau sudah bawaan itu tidak masalah. Ya, kalau sudah bawaan tidak masalah. Lah sudah bungkuk misalnya. Cuman yang mampu kita masih muda misalnya kan. Kita masih muda, ada. Harus tuh. Dan juga sebagian kita lihat, perhatikan, mungkin adalah mungkin pernah kita lihat sebagian orang yang kebiasaannya tangannya yang kebetulan di dada betul. Ini saya perhatikan kebanyakan itu agak gini dia. Yang ada sebagian kita kan di sini, ya. Sebagian di dada itu, sebagian ada kita lihat kan, banyak itu. Itu kita perhatikan, pada biasanya itu agak bungkuk dia kadang, gini dia kadang. Nah itu, ya. Kalau masalah meletakkan tangan di atas, ya, antara perut dengan dada, ya hati ini, itu sunnah. Jadi kita tidak mempermasalahkan dia nak naruh di sini, nak naruh di sini, nak naruh, bahkan kayak gini pun tidak masalah, karena itu hukum sunnah. Nah, jadi tidak jadi masalah, terserah, ya. Cuman yang jadi masalahnya apabila dia terbungkuk. Nah, ini sebagian kita lihat. Sudah sholat, berjalan keluar dari sholat, luruslah dia. Baguslah jalannya, tegaplah, Masya Allah. Nah ini kebalik jadinya. Ya, ini harus kita perhatikan, teliti. Ya, kalau ada ketemu saudara kita, ya, tegur kalau bisa. Mampu tegur, ya, kita yang kena apanya? Dosanya kalau kita tidak menegur. Ya, mungkin karena dia tidak tahu. Ya, jadi harus memang mampu semampu mungkin tegak lurus, ya, dada dengan punggungnya. Itu yang betul-betul dikatakan berdiri di dalam salat, ya. Nah, fa illam yaqdir qama kaifa amkanahu. Kalau misalnya dia tidak mampu, ya sudah, ya, berdirilah semampunya. Ya, kalau tidak mampu tegak lurus, ya berdirilah semampunya. Ammal ajizu anil qiyami, adapun misalnya kalau lemah atau tidak mampu terhadap berdiri, bagaimana? Fayajibu alaihil qu'udu kaifa syaa. Tidak mampu berdiri, ya sudah duduk.
Bagaimanapun caranya duduk. Fa illam yaqdir, kalau tak mampu juga, wajaba alaihil ittija'u 'ala jambihi. Wa yastaqbilul qiblati bi muqaddami badanihi wujuban. Bi wajhi nadban. Kalau tak mampu juga sudah baring. Baring gimana? Baringnya ala jambihi, atas sampingnya. Seperti kita tidur. Kita tidur sunnah menghadap mana? Menghadap kiblat, ya kan? Dan menghadap kemana? Sebelah kanan. Nah itu, menghadap kiblat dan diarahkan sebelah kanan. Nah, seperti itulah, ya. Kalau tidak mampu duduk, baringnya. Nah, seperti itu baringnya. Ini kiblat kan? Nah gitu, ya. Sebelah sini, miring gini. Kepala di utara. Ya, pokoknya ngadap kiblat dan sebelah kanan. Nah, seperti kita sunnah di dalam tidur tadi. Terus wa yastaqbilu qiblati bi muqaddami badanihi wujuban, dan harus menghadap kiblat, ya. Badannya itu wujuban, wajib. Bi wajhi nadban, kalau muka itu sunnah. Nah, itu makanya memang yang diukur, yang dipatok itu menghadap kiblat badan, dadanya. Wa biwajhi nadban, dan muka itu sunnah. Mau gimana muka terserah, muka sunnah, ya. Fa illam yaqdir alal ittija' wajaba alaihil istiqa. Kalau misalnya tak mampu baring miring tadi, ya, gimana? Fa wajaba alaihil istilqa. Harus wajib dia nyelentang. Nah, itu kan? Nyelentang. Wa yajibu alaihi raf'u ra'sihi qalilan. Dan wajib mengangkat kepalanya sedikit. Dikasih bantal misalnya, kalau yang sakit misalnya kan. Nah, kasih bantal, ngadap kiblat. Ya. Cuman bukan kaki, ya. Bukan kepala kayak gini, kayak posisi saya bukan kayak gitu. Gini, balik. Nah, kayak posisi apalah? Bapak-bapak misalnya. Baring misalnya kan, kepalanya agak naik dikit, gini, kasih bantal. Nah, itu langsung praktek tuh. Biar lebih jelas, ya. Gitu. Kalau tidak mampu baring, angkat dikit kepalanya, katanya yatawajjahu ilal kiblati, menghadap kiblat, supaya menghadap kiblat. Nanti bergeraknya gimana, Ustaz? Ya semampunya lah. Salat baring, Allahu Akbar, baring misalnya. Mau rukuknya gerak dikit, Allahu Akbar, tak apa-apa, tak masalah. Pas sujudnya gerak dikit lagi, tak masalah, pokoknya semampunya lah, ya. Nah itu. Terus fa in ta'adzara tawajjuh bihi wajaba alaihi ayyatawajjaha bi akhmasaihi. Nah, kalau misalnya tidak mampu wajahnya menghadap kiblat, tak bisa juga misalnya diangkat sedikit, tak bisa, pokoknya baring lurus. Mana yang menghadap kiblat? Wajaba alaihi ayatawajjaha bi akhmasaihi. Wajib atasnya apa? Yang menghadap kiblat itu, ya, telapak kakinya. Nah, tuh. Pas tadi itu. Gitu. Kalau tidak mampu kepalanya naik, telapak kakinya. Wa yu'addi bi ra'sihi ruku'ahu sujudahu wa ja'alu sujudahu akhfadha min ruku'ihi. Pokoknya katanya pergerakannya semampunya. Fa in ajaza an dzalika, kalau misalnya tak mampu juga. Kalau tak mampu, ini gimana ini? Ya. Ajra ala salati ala qalbihi wujuban fil wajibi. Dah hatilah. Badan tak bisa bergerak apa-apa lagi, ya. Tak mampu bergerak apa-apa lagi badan, sudahlah, hatilah lagi, ya. Wa nadban fil mandub wa kadza yujra aqwal in i'taqala lisanuhu bi an yumassila nafsahu mukabbiran wa qa'iman wa raki'an wa hakadza wa la i'adata alaihi wa la tasqutu shalah madama aqluhu sabitan. Begitu juga perkara misalnya banyak kan, badan mati, bahkan mulut pun tidak bisa bicara. Sudahlah, solat dalam hati aja. Hati aja berkata-kata. Ya. Katanya bagaimanapun cara,
madama wala tasqutus shalah, tidak bakal gugur kewajibannya madama aqluhu sabitan, selagi akalnya, perasaannya masih ada. Kalaulah akalnya tidak ada lagi, perasaannya tidak ada lagi, baru itu gratis. Ya, sudah libur, cuti sholat, boleh sholat. Ya, boleh cuti sholat. Selagi akalnya, perasaannya ada, sudah tetap wajib akan sholat. Sampai begitu, ya, kewajiban sholat ini tersebut. Wa kama yaskutul qiyamu bil ajzi hissi, yaskutul qiyamu bil ajzi syar'i. Ya, wa min surihi ala tamakatum madawatuhu illa qaidan. Ada orang yang yang tidak mampu secara syariat. Ala tamakana mudawatuhu illa qaidan. Misalnya secara syariat itu dia mampu berdiri, misalnya mampu berdiri, cuman dia punya seperti penyakit yang mana penyakit itu proses pengobatannya itu harus duduk, tidak boleh tegak. Dia mampu berdiri, cuman dia punya penyakit dan proses pengobatannya itu mau tidak mau harus duduk, tidak boleh lama tegak. Ini boleh juga duduk. Boleh duduk seperti ini, sekalipun dia mampu. Ya. Au mustalqiyan fa yusalli kadzalika bila i'adatin. Dan itu kalau misalnya ada kekurangan seperti itu, ya, salatnya tidak juga diqadha, lepas sudah, karena itu sudah keuzuran. Nah, itu di salat wajib, ya. Jadi harus. Kakek insyaallah, ya, di sini kita akan bahas bagaimana untuk salat sunnahnya, ya. Apakah wajib salat sunnah itu berdiri juga atau tidak? Insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Kita tutup majelis kita, mudah-mudahan, ya, menambah ilmu pengetahuan kita, ya, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wal futuh wal munuh ala ma nawa syekhuna wa ala ma nawa salafuna salih ala ma nawa sahibul kitab wa iftulana bil husna bil lutfi wa afiyah wa ila hadratin nabi bi sirril al-Fatihah.